Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahayu SPD, guru di SDN Sukabares, Kecamatan Waringin Purung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Yang saya pegang ini adalah kartu peserta ujian UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Berikut adalah video praktek pembelajaran UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini ini adalah kartu peserta untuk PPG. Ya. Terlihat dengan jelas ya. Jadi di sini ada barcode-nya. Perkenalkan, nama saya adalah Ida Rahayu, guru di SDN Sukabares. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN atau Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Oke. Nomor peserta PPG saya adalah 2015 019 003 90 dengan NIM PPG 223 70 72 103 95. Baik. Nah, anak-anak semuanya sudah hadir ya. Nah, tadi perkenalan Ibu Guru dengan menggunakan identitas sebagai mahasiswa PPG. Nah, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Nah, pembelajaran hari ini insya Allah kita akan segera mulai. Semuanya duduk yang rapi. Oke. Sudah sarapan hari ini? Sudah sarapan semua? Atau ada yang sedang berpuasa ya? Karena besok kita akan lebaran Idul Adha ya nak ya. Nah, jadi kalau ada nggak apa-apa kalau misalkan ada yang puasa dilanjutkan. Nah, kalau yang tidak puasa berarti paginya sarapan supaya kita tetap sehat ya. Sebelumnya semuanya dalam kondisi sehat ya. Tidak ada yang mengeluh sesuatu. Kalau ada yang sedang sakit, Tidak, Bu. Ya, kalau ada yang sedang sakit, boleh beritahu Ibu Guru ya, supaya nanti tidak dipaksakan ya kegiatannya dan bisa berjalan dengan lancar. Oke, semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Baik. Nah, linknya sudah Ibu Guru bagikan di grup WA ya. Jadi ada LKPD, ada evaluasi pembelajaran, dan juga ada link absen. Nah, itu semua sudah dibagikan sebelumnya di grup WA dan juga ada di Google Classroom. Baik, sekarang kita mulai ya. Anak-anak semuanya harus semangat dan siap untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya anak-anak soleh-soleha kelas 5? Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah,
hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 5 ya. Kelas 5 semester 1 SDN Sukabares. Awali seperti biasa ya, agar kegiatan kita selalu lancar dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM-nya memimpin doa kepada KM, dipersilahkan. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya robbal alamin. Baik, jangan lupa ya anak-anak untuk mengisi presensi atau kehadiran di link berikut ini. Linknya sudah Ibu Guru bagikan. Anak-anak sudah mengisinya atau belum? Sudah. Bagus sekali ya. Ibu Guru juga sudah sempat lihat tadi ya, dari link ini ternyata sudah banyak yang mengisi link kehadirannya. Terima kasih Ibu Guru ucapkan untuk anak-anak yang selalu tepat waktu ya. Nah, Ibu Guru ingatkan untuk yang belum mengisi segera diisi. Kemudian ya, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, nyanyikan dengan semangat ya nak ya. Oke. Ini ada lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban. Alhamdulillah ya. Nah, sudah mulai tambah semangat ini. Sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Apa tadi judulnya nak? Garuda Pancasila. Nah, sip. Garuda Pancasila ya. Nah, lagunya ini lagu yang semangat ya. Maka anak-anak juga harus semangat. Baik, kita lanjutkan. Mari bersama kita putus mata rantai COVID-19 dengan disiplin menerapkan protokol apa nih? Protokol 3M ya. Protokol kesehatan ini harus selalu kita laksanakan supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Dengan cara apa sih? Yang pertama, Memakai masker, betul. Yang kedua, menjaga jarak dari kerumunan. iya, jadi menjaga jarak dan hindari kerumunan ya. Jangan kumpul-kumpul dulu. Nah, yang ketiga apa? Mencuci tangan. Ya. Nah, wah, apa nih? Tebak-tebakan yuk. Nah, sekarang kita mau tebak-tebakan ini. Coba. Wah, sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. 6841. Oh. Coba ada angka berapa saja sih yang ada di layar? Sebutkan semua angka yang anak-anak lihat. Ada angka berapa? 402. Oh iya, ada 6. Berikutnya 8, 9, 4. Berapa lagi? 1. Betul. Ada anak semuanya hebat sekali. Sudah mulai fokus berarti ya. Nah, anak-anak sudah mampu menebak apa yang ada di layar. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, tujuan pembelajaran untuk hari ini yang
Yang pertama, dengan mengidentifikasi gambar dan video pembelajaran, siswa dapat mengetahui ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata dengan tanggung jawab. Baik, dengan memahaminya ya, insya Allah kita bisa mencapai 4 tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, sekarang coba nih. Wow, ada sebuah gambar ya. Hewan apakah di bawah ini? Kelinci. Kelinci dan apa? Dan siput. Nah, bagaimana sih cara mereka bergerak ini? Kalau kelinci bergerak dengan cara apa? Melompat. Oh iya, melompat. Kemudian apa lagi? Dengan cara apa? Dengan cara Bergerak lincah. oh, bergerak lincah. Betul ya. Oh, berarti pernah lihat kelinci ya. Pernah lihat kelinci langsung kayaknya nih. Kemudian di samping kelinci ada siapa ini? Ada hewan apa ini? Siput. Nah, bagaimana cara siput bergerak? Siput bergerak dengan perut. Oh, siput bergerak dengan perut, nggak punya kaki ya siputnya ya. Oh, kemudian bagaimana sih gerakannya siput ini? Lambat. Lambat. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa ya gerakannya berbeda? Nah, kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Ya. Masih ingat kan pembelajaran 1 dan 2 ya, yaitu tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Jadi kita sudah mempelajari sebelumnya ya, yaitu di pembelajaran 1 dan 2. Baik. Nah, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah tahu kan ya, kelinci termasuk hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Sedangkan siput merupakan hewan avertebrata yang tidak mempunyai tulang belakang. Ya. Nah, itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput. Jadi betul yang tadi dijawab oleh anak-anak. Coba kalian perhatikan tabel karakteristik perbedaan kelinci dan siput, kemudian buaya dan nyamuk berikut ini. Nah, di sini ada tabel karakteristiknya ya. Nah, jadi di sini ada perbedaannya nih. Ada kelinci dan siput. Dari jenis, kalau kelinci termasuk jenis apa anak-anak? Vertebrata. Nah, kalau siput? Vertebrata. Betul. Sekarang dari organ geraknya, kelinci organ geraknya adalah Kaki. ya. Nah, berarti yang tadi anak-anak analisis di depan ternyata betul semua. Berarti hebat ini anak-anak kelas 5 ya. Nah, bagaimana sekarang dengan hewan buaya dan nyamuk ya? Nah, jenisnya buaya termasuk hewan Vertebrata. nah, sedangkan nyamuk Vertebrata. ya, organ gerak buaya apa sih? Kaki dan perut. Ya, betul. Nyamuk organ geraknya adalah Kaki dan sayap. betul. Nah, bagaimana cara bergerak buaya? Merayap. Sedangkan nyamuk bergerak dengan cara Berjalan dan terbang. iya, anak-anak sudah mengamati tabel perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk ya. Nah, termasuk hewan apakah kelinci dan buaya? Vertebrata. Vertebrata. Coba yuk kita cek.
Wah, mantap sekali. Kelinci dan buaya termasuk hewan vertebrata. Berarti keren-keren. Udah 100 nih di soal yang pertama. Lanjut. Termasuk hewan apakah siput dan nyamuk? Apakah iya? Coba deh kita cek ya. Siput dan nyamuk termasuk hewan vertebrata. Ye, berarti betul. Selamat ya, anak-anak semuanya hebat, semangat ya. Berarti sudah mulai memahami materi pada hari ini. Kita lanjutkan lagi ya, keren-keren semuanya. Nah, sekarang anak-anak simak videonya ya. Di mute ya, Nak. Biar Halo, kali ini jelas. kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak ya. Nah, dari video tadi sudah diteliti tuh ya. Kita cek ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, hewan vertebratanya contohnya dari tadi yang di video ada hewan apa saja sih? Kambing, ya, sedangkan hewan avertebrata yang avertebrata berarti hewan apa? Cumi, betul, mantap. Ya, bagus. Lagi bintang laut, iya keren. Berarti anak-anak sudah menyimak ya dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Adapun ciri-ciri hewan avertebrata, yang pertama, biasanya susunan syarafnya berada di perut. Kemudian, kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindung oleh rangka. Nah, siput mempunyai organ gerak perut. Otot-otot di perutnya berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Ya. Perut siput berbentuk pipi dan lebar. Memiliki banyak kelenjar lendir. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak. Jadi supaya lebih mudah untuk bergerak, di sini siput menggunakan apa? Lendir ya, supaya licin bergeraknya. Baik. Nah, perhatikan tabel hewan avertebrata berikut ini. Jadi ada hewan di sini ada belalang, cacing dan ubur-ubur ya. Nama organ gerak dari belalang apa, Nak? Kaki dan sayap. Ya, betul. Kemudian fungsinya apa? Kaki berfungsi untuk melompat dan sayap berfungsi untuk gerak. Iya, nah ini ada di LKPD ya. Ada di LKPD anak-anak ya. Kemarin kan sudah dibagikan ya, udah di-share. Nah, bisa sambil mengisi LKPD-nya bagi yang belum lengkap ya, sambil dikerjakan, sambil belajar ya. Keluar dari belakang tubuh sehingga ubur-ubur dapat bergerak. Wah, keren-keren. Mantap sekali ya.
Tadi suaranya sudah jernih terdengar, jawabannya juga lantang. Baik. Nah, sekarang di sini ada hewan avertebrata. Di sini ada organ gerak kaki dan sayap. Jadi avertebrata itu bergeraknya ternyata berbeda-beda organnya ya. Ada yang menggunakan kaki dan sayap, ada yang organ geraknya menggunakan perut, ada juga organ geraknya yang menggunakan tentakel. Nah, ini tadi sudah kita teliti tuh, sudah kita analisis ya. Di bagian apa? Tadi ketika anak-anak melihat video ya. Nah, binatang apa sih ya? Hewan avertebrata apa yang mempunyai organ gerak kaki dan sayap? Kupu-kupu, semut. Iya, bagus Siva, Safira, keren. Sekarang kita akan membaca teks cerita. Oke? Nah, judulnya Siput Bukan Hewan Lemah. Jadi anak-anak baca pada bagian teksnya saja. Paragraf 1, silakan. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lambat dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lambat, tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Ya, jadi di teks paragraf 1 ini coba kita perhatikan ya. Ada kalimat awal siput, koma ya. Menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Nah, ketika bertemu dengan tanda titik berarti itu menandakan satu apa? Kalimat. Nah, dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Bahkan karena gerakannya yang lamban, koma dan seterusnya. Nah, kita akan mencari ide pokok dan juga kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Sekarang kita cek ya untuk paragraf 1. Nah, paragraf 1 Ibu Guru berikan contoh. Jadi, ternyata ide pokoknya itu ada di awal paragraf. Kemudian paragraf berikutnya merupakan kalimat penjelas ya. Sampai di sini anak-anak mulai paham cara mencari ide pokok karena kita sudah bahas sebelumnya ya. Cara-caranya itu ada di pertemuan pembelajaran 1 dan 2. Nah, di pembelajaran 5 ini kita tinggal melanjutkan saja ya. Nah, sekarang paragraf kedua, silakan. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Ya. Nah, di paragraf kedua ini di manakah ide pokoknya? Coba. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Wah, mantap sekali. Betul. Jadi, ide pokoknya ada di awal paragraf. Dan seterusnya, kalimat seterusnya adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya ya. Nah, berikutnya paragraf ketiga. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam Udah bagus, keren sekali bacanya. Enak. Baik. Silakan paragraf ke-6. Jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu kamu tidak boleh menyombongkan iri dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu kekurangan. Nah, bagus sekali ya. Nah, jadi
di sini di paragraf 6 ini, di sini ada amanat yang diberikan ya. Ketika siput itu dianggap sebagai hewan yang lemah dan menjijikan, ternyata siput juga memiliki banyak sekali kelebihan. Nah, begitu juga dengan semua ciptaan Allah ya. Mengandung apa? Ada kekurangan, ada kelebihannya. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihan yang kita miliki, tetapi juga jangan minder jika kita punya kekurangan. Bagus sekali ya, anak-anak semuanya hebat kelas 5. Nah, setelah membaca teks ya, coba kita buat gambar ilustrasi cerita. Nah, tadi kita sudah belajarnya itu tentang apa sih? Tentang siput ya, kemudian hewan vertebrata dan avertebrata. Nah, kita bisa tuangkan ke dalam gambar. Nah, gambar ilustrasi cerita, contohnya di layar anak-anak ada gambar apa ini ya? Siput. Nah, ada gambar siput. Bisa tidak membuatnya? Bisa ya, nanti bebas buatnya. Boleh buat siput, boleh buat ubur-ubur, boleh juga. Nah, gambar ilustrasi cerita ini apa saja sih jenisnya ya? Atau corak dari gambar ilustrasi ini apa saja? Yang pertama ada realis. Apa itu gambar realis? Gambar seperti keadaan aslinya, baik ukuran dan tata letaknya. ya, contohnya di sini ada sebuah lukisan ya, karya Raden Saleh. Nah, berikutnya corak gambar ilustrasi. Yang kedua ini adalah karikatur. Nah, karikatur ini adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Contohnya apa? Nah, ini. Kenal tidak nih dengan gambar karikatur ini? Siapakah ini? Ini tokoh nih, tokoh besar. Bapak B.J. Habibie ya, pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Duduk di atas apa ini? Pesawat. Kenapa sih? Karena Bapak B.J. Habibie ini pernah membuat pesawat ya. Nah, beliau adalah orang besar di negara kita ya. Nah, tokoh yang luar biasa ya. Nah, berikutnya yang ketiga, kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, contohnya. Nah, kenal nggak ini sama siapa? Sama siapa kartun apa ini? Doraemon. Wah, tahu semuanya ya. Tahu ya. Jadi, ketika kita menonton, biasanya kita akan terhibur ya. Nah, berikutnya yang keempat, dekoratif. Nah, jadi corak gambar ilustrasi dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Iya, betul. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya adalah seperti ini. Dekoratif itu berarti seperti lukisan yang dipajang di galeri atau di rumah ya, supaya terlihat lebih indah ya. Berikutnya, nah kesimpulannya, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah apa? Yang pertama, Hewan yang memiliki beberapa ciri yaitu susunan, saraf, perut, kelebihan, tidak terlindungi rasa. ya betul. Yang kedua, ide pokok paragraf biasanya terletak di awal atau akhir kalimat. Yang ketiga, gambar ilustrasi kartun dan dekorasi. Berarti semuanya sudah tersampaikan ya. Nah, refleksi pembelajaran untuk hari ini. Nah, apa sih yang sudah anak-anak pelajari hari ini?
Apa coba? Tadi yang pertama tentang apa? Hewan, ciri-ciri hewan, vertebrata dan ya, kemudian apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Ada tidak yang belum paham? Apa sudah paham semua? Ya, bagaimana anak-anak? Udah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini penjelasan pengisian LKPD. Nah, LKPD ini ada 4, LKPD 1, 2, 3, dan 4. Di sini sudah dituliskan keterangan tema, subtema, kelas, dan tujuannya. Kemudian anak-anak baca petunjuk pelaksanaannya supaya setiap yang dikerjakan itu sesuai dengan yang diperintahkan. Dan nanti Ibu Guru harapkan anak-anak semuanya maksimal dan mendapatkan nilai terbaik ya. Berikutnya, kita harus percaya diri dan bersyukur. Jalankan ibadah dengan tekun, patuh dan sayang kepada kedua orang tua, hemat energi, patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari penyakit, rajin belajar dan kerjakan tugas dengan baik. Apabila ada kesulitan, silakan anak-anak bertanya kepada ibu guru ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar ya. Misalnya ada tugas nih, boleh bertanya kepada orang tua atau kakak. Nah, kalau misalkan dirasa ada kesulitan yang lebih, boleh tanyakan ke ibu guru, bisa melalui via WA ataupun di Google Classroom, chatnya juga boleh ya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Ini ada link LKPD dan juga link evaluasi. Anak-anak ini sudah ada yang pegang LKPD-nya, coba perlihatkan ke ibu guru. Iya, baik. Punya, iya. Nadia sudah ada. Aini pegang nggak LKPD-nya coba? Oke, bagus sekali. Berarti ada yang sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Oke, thank you semuanya. Sekarang tutup doanya ya. Silakan untuk memimpin doa setelah belajar. Mari kalau setelah belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini ya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak juga bisa menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Semoga tugasnya nanti bisa selesai semua. Ibu guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.